Rangkuman komprehensif dan analisis mendalam, SA 530, Revisi 2021, Sampling Audit. Judul Standar dan Nomor. Nama Standar, Standar Audit, SA 530, Revisi 2021, Sampling Audit. Nomor Standar, SA 530. Tanggal efektif, standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Standar ini merupakan adopsi dari International Standards on Auditing, ISA, yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board, IAAS, yang menegaskan komitmen profesi akuntan publik di Indonesia untuk selaras dengan praktik terbaik global. Penyebutan nomor dan revisi yang spesifik sangat penting untuk memastikan bahwa praktisi merujuk pada kerangka kerja yang paling mutakhir dalam pelaksanaan audit. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 530, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 4, adalah untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel. Pada intinya, standar ini dirancang untuk menjawab sebuah dilema sentral dalam audit modern, bagaimana mencapai keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas. Di satu sisi, memeriksa 100% transaksi, populasi, dalam sebuah entitas besar adalah hal yang tidak praktis, memakan waktu, dan sangat mahal. Di sisi lain, auditor memiliki tanggung jawab profesional di bawah SA 200 untuk memperoleh keyakinan memadai, reasonable assurance, bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material. SA 530 menyediakan kerangka kerja yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menavigasi dilema ini. Standar ini mengubah praktik, uji petik, test check, dari sekadar tindakan intuitif menjadi sebuah prosedur audit yang terstruktur. Dengan menerapkan SA 530, auditor dapat menggunakan sampel yang lebih kecil untuk membuat inferensi yang valid mengenai keseluruhan populasi, dengan cara yang dapat dipertahankan baik secara profesional maupun statistik. Dengan demikian, standar ini memberikan landasan metodologis agar kesimpulan yang ditarik dari sebagian kecil data dapat diandalkan untuk membentuk opini atas keseluruhan laporan keuangan. Ruang lingkup. SA 530 diterapkan ketika auditor telah memutuskan untuk menggunakan sampling audit dalam pelaksanaan prosedur audit. Ruang lingkup ini mencakup penerapan sampling statistik maupun non-statistik, baik untuk pengujian pengendalian, tests of controls, maupun pengujian rinci, tests of details. Penting untuk dipahami bahwa SA 530 bukanlah standar yang mewajibkan penggunaan sampling. Sebaliknya, standar ini berfungsi sebagai buku panduan yang harus dibuka setelah auditor, berdasarkan pertimbangan profesionalnya, memutuskan bahwa sampling adalah pendekatan yang paling tepat untuk mengumpulkan bukti audit. Hubungan SA 530 dengan standar lain memperjelas ruang lingkupnya. SA 530 secara eksplisit melengkapi SA 500, Revisi 2021, Bukti Audit. SA 500 menguraikan tanggung jawab auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, serta menyajikan berbagai cara untuk memilih unsur yang akan diuji, yaitu memilih semua unsur, pemeriksaan 100%. Memilih unsur spesifik, misalnya, semua item di atas nilai tertentu. Sampling audit. Ketika auditor memilih opsi ketiga, maka ia masuk ke dalam yurisdiksi SA 530. Standar ini kemudian mengatur secara rinci bagaimana sampling tersebut harus dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan didokumentasikan. Ini menunjukkan alur yang logis. SA 500 menetapkan tujuan, apa yang harus dicapai, dan SA 530 memberikan metode. Jika Anda memilih sampling, inilah cara melakukannya dengan benar. Definisi kunci.
Pemahaman yang tepat atas terminologi dalam SAL 530 adalah fondasi untuk penerapannya yang benar. Paragraf 5 mendefinisikan beberapa istilah kunci yang paling krusial. Salah satu perbedaan konseptual yang paling fundamental adalah antara risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling adalah risiko yang melekat dalam setiap pengujian yang tidak mencakup 100% populasi. Ini adalah risiko bahwa sampel yang dipilih secara kebetulan tidak mencerminkan populasi secara akurat. Risiko ini dapat dikurangi dengan memperbesar ukuran sampel. Sebaliknya, risiko non-sampling adalah risiko yang timbul dari kesalahan manusia, seperti salah menerapkan prosedur audit, salah menginterpretasikan bukti, atau gagal mengenali kesalahan. Risiko ini tetap ada bahkan jika auditor memeriksa 100% populasi. Ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan teknis terhadap SAL 530 tidak dapat menggantikan kompetensi, skeptisisme, dan pertimbangan profesional auditor. Tabel berikut merangkum definisi-definisi paling penting beserta implikasi praktisnya. Istilah. Definisi sesuai SAL 530, paragraf 5. Implikasi praktis contoh. Sampling audit. Penerapan prosedur audit pada 100% unsur populasi, di mana semua unit punya peluang sama untuk dipilih. Menguji 50 dari 1000 faktur penjualan untuk memverifikasi keabsahan pendapatan. Risiko sampling. Risiko kesimpulan dari sampel berbeda dengan kesimpulan jika seluruh populasi diuji. Sampel 50 faktur kebetulan tidak ada yang salah, padahal ada 5 faktur salah di sisa 950 faktur lainnya. Auditor keliru menyimpulkan populasi bersih. Risiko non-sampling. Risiko kesimpulan salah karena alasan non-sampling, misalnya, kesalahan manusia. Auditor memeriksa 50 faktur, tetapi gagal mengenali bahwa salah satu faktur adalah palsu karena kurang teliti. Anomali. Kesalahan penyimpangan yang jelas tidak mewakili populasi. Satu-satunya transaksi dalam setahun yang diproses oleh karyawan yang sudah dipecat karena inkompetensi. Kesalahan ini tidak diproyeksikan ke seluruh populasi. Kesalahan penyajian yang dapat diterima. Jumlah moneter yang ditetapkan auditor agar yakin salah saji total tidak melebihi jumlah tersebut. Jika materialitas pelaksanaan, SAL 320, adalah 500 juta rupiah, kesalahan penyajian yang dapat diterima untuk akun piutang mungkin ditetapkan 300 juta rupiah. Tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Tingkat penyimpangan dari prosedur pengendalian yang bersedia diterima auditor. Auditor mungkin bersedia menerima tingkat kegagalan pengendalian otorisasi kredit maksimal 5%. Jika hasil sampel melebihi ini, pengendalian dianggap tidak efektif. Prinsip dan konsep fundamental. SAL 530 dibangun di atas dua pendekatan utama dalam sampling, sampling statistik dan sampling non-statistik. Sampling statistik memiliki dua karakteristik utama. 1. Pemilihan unsur sampel dilakukan secara acak, dan 2. Penggunaan teori probabilitas untuk mengevaluasi hasil sampel, termasuk mengukur risiko sampling secara kuantitatif. Pendekatan ini menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertahankan secara matematis, sehingga seringkali lebih disukai dalam lingkungan berisiko tinggi atau ketika hasil audit berpotensi menghadapi gugatan hukum. Sampling non-statistik tidak memenuhi kedua karakteristik tersebut. Dalam pendekatan ini, auditor menggunakan pertimbangan profesional judgment, untuk menentukan ukuran sampel, memilih unsur, dan mengevaluasi hasilnya. Pendekatan ini lebih fleksibel dan seringkali lebih efisien untuk populasi kecil atau ketika auditor memiliki pemahaman yang mendalam tentang area yang diuji. Studi menunjukkan bahwa banyak auditor dalam praktik cenderung lebih sering menggunakan metode non-statistik. Namun, ketergantungan pada pertimbangan profesional dalam sampling non-statistik memiliki risiko yang tidak terlihat.
Pendekatan ini rentan terhadap bias kognitif yang dapat secara tidak sadar memengaruhi keputusan auditor dan mengurangi efektivitas audit. Beberapa bias yang relevan meliputi bias konfirmasi, confirmation bias kecenderungan untuk mencari atau memilih sampel yang akan mengonfirmasi keyakinan atau ekspektasi awal auditor. Misalnya, seorang auditor yang meyakini suatu divisi beroperasi dengan baik mungkin secara tidak sadar memilih sampel transaksi yang terlihat normal dan menghindari yang kompleks. Bias ketersediaan, availability bias kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada informasi yang mudah diingat atau baru saja ditemui. Misalnya, auditor mungkin terlalu fokus pada jenis kesalahan yang ditemukan pada audit tahun lalu, sambil mengabaikan potensi risiko baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bias jangkar, anchoring bias kecenderungan untuk terlalu mengandalkan informasi pertama yang diterima, jangkar. Misalnya, auditor mungkin menggunakan ukuran sampel dari tahun sebelumnya sebagai titik awal tanpa penyesuaian yang memadai untuk perubahan signifikan dalam risiko atau lingkungan pengendalian tahun ini. Oleh karena itu, auditor yang menggunakan sampling non-statistik harus secara sadar waspada terhadap jebakan psikologis ini dan menerapkan teknik mitigasi, seperti mendiskusikan rencana sampling dengan rekan kerja untuk mendapatkan perspektif yang berbeda atau secara sengaja mencari bukti yang berlawanan dengan ekspektasi awal. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian, ketentuan, dari SA 530, paragraf Juni 15, menguraikan langkah-langkah yang wajib dipatuhi oleh auditor. Ini adalah kerangka kerja prosedural yang memastikan sampling dilakukan secara sistematis dan teliti. Desain, ukuran, dan pemilihan unsur-unsur sampel untuk diuji, par 68. Paragraf 6, desain sampel. Auditor harus mempertimbangkan tujuan spesifik dari prosedur audit dan karakteristik populasi. Ini berarti sebelum memilih satu item pun, auditor harus mendefinisikan dengan jelas apa yang dianggap sebagai penyimpangan untuk pengujian pengendalian atau kesalahan penyajian untuk pengujian rinci. Auditor juga harus memastikan populasi dari mana sampel diambil sudah lengkap dan sesuai dengan tujuan audit. Paragraf 7, ukuran sampel. Auditor harus menentukan ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi risiko sampling ke tingkat rendah yang dapat diterima. Ukuran sampel bukanlah angka yang dipilih secara acak, ia merupakan hasil dari pertimbangan profesional atau perhitungan statistik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat risiko yang dinilai, kesalahan penyajian yang dapat diterima, dan tingkat kesalahan yang diperkirakan. Paragraf 8, pemilihan unsur. Auditor harus memilih unsur-unsur sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit sampling dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan sampel yang diambil bersifat representatif dan bebas dari bias seleksi yang disengaja maupun tidak disengaja oleh auditor. Pelaksanaan prosedur audit, par September 11. Paragraf 9, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang telah dirancang pada setiap unsur yang terpilih. Paragraf 10, jika prosedur audit tidak dapat diterapkan pada unsur yang dipilih, misalnya, dokumen pendukung faktur yang dipilih telah hilang, auditor harus melakukan prosedur tersebut pada unsur pengganti. Paragraf 11, jika auditor tidak dapat menerapkan prosedur audit yang dirancang atau prosedur alternatif yang sesuai pada suatu unsur pilihan, auditor harus memperlakukan unsur tersebut sebagai sebuah penyimpangan dalam pengujian pengendalian atau kesalahan penyajian dalam pengujian rinci. Ini adalah aturan, default, yang sangat penting. Ia mencegah auditor untuk sekadar mengabaikan item yang sulit diuji, yang seringkali justru merupakan item yang paling berisiko. Sifat dan penyebab penyimpangan dan kesalahan penyajian, par Desember 13. Paragraf 12, auditor harus menginvestigasi sifat dan penyebab setiap penyimpangan atau kesalahan penyajian yang teridentifikasi.
Sebuah kesalahan mungkin bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan gejala dari kelemahan pengendalian internal yang lebih luas atau bahkan indikasi adanya kecurangan. Paragraf 13, dalam kondisi yang sangat jarang, jika auditor menganggap suatu kesalahan sebagai anomali, yaitu tidak mewakili populasi, ia harus memperoleh tingkat kepastian yang tinggi untuk mendukung kesimpulan tersebut. Standar ini menetapkan ambang batas pembuktian yang sangat tinggi untuk mengklasifikasikan suatu kesalahan sebagai anomali, untuk mencegah penyalahgunaan konsep ini untuk mengabaikan temuan yang tidak menyenangkan. Pemroyeksian kesalahan penyajian, Par 14. Untuk pengujian rinci, auditor harus memproyeksikan kesalahan penyajian yang ditemukan dalam sampel ke seluruh populasi. Ini adalah langkah krusial untuk mengestimasi total skala kesalahan dalam populasi, bukan hanya jumlah kesalahan yang ditemukan dalam sampel kecil yang diuji. Misalnya, jika ditemukan kesalahan penyajian sebesar 10 juta rupiah dalam sampel yang mewakili 10% dari total nilai populasi, proyeksi sederhana akan mengindikasikan total kesalahan penyajian sekitar 100 juta rupiah dalam populasi tersebut. Pengevaluasian hasil sampling audit, Par 15. Auditor harus mengevaluasi A. Hasil sampel dan B. Apakah penggunaan sampling telah menyediakan basis yang memadai untuk menarik kesimpulan. Evaluasi ini melibatkan perbandingan total kesalahan penyajian yang diproyeksikan, ditambah anomali, jika ada, dengan kesalahan penyajian yang dapat diterima. Jika proyeksi melebihi batas yang dapat diterima, auditor harus menyimpulkan bahwa ada risiko yang tidak dapat diterima bahwa populasi mengandung salah saji material. Dalam situasi ini, auditor harus mengambil tindakan lebih lanjut, seperti meminta manajemen untuk menginvestigasi dan mengoreksi kesalahan, atau memperluas prosedur audit. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, beserta lampiran-lampirannya memberikan panduan praktis yang sangat berharga untuk menerapkan ketentuan-ketentuan utama di atas. Teknik untuk meningkatkan efisiensi. Stratifikasi dan pemilihan nilai tertimbang, lampiran 1 sedi stratifikasi adalah teknik membagi populasi menjadi subpopulasi, strata, yang lebih homogen, misalnya berdasarkan nilai moneter, transaksi Rp1 miliar, 100 juta rupiah Rp 1 miliar, 100 juta rupiah. Hal ini memungkinkan auditor untuk mengalokasikan lebih banyak upaya audit ke strata bernilai tinggi atau berisiko tinggi, sehingga dapat mengurangi ukuran sampel keseluruhan tanpa meningkatkan risiko sampling. Pemilihan nilai tertimbang, value-weighted selection, secara otomatis memberikan peluang lebih besar bagi item bernilai tinggi untuk terpilih, yang juga sangat efisien untuk pengujian rinci. Faktor-faktor penentu ukuran sampel. Lampiran 2 dan 3 menyediakan papan kendali bagi auditor untuk menentukan ukuran sampel yang tepat. Memahami hubungan sebab akibat ini sangat penting untuk merancang audit yang efektif dan efisien. Tabel, faktor ukuran sampel untuk pengujian pengendalian, ringkasan lampiran 2. Faktor. Pengaruh pada ukuran sampel. Alasan praktis. Peningkatan ketergantungan pada pengendalian. Naik. Semakin auditor mengandalkan suatu kontrol, semakin banyak bukti yang dibutuhkan bahwa kontrol itu benar-benar berfungsi. Peningkatan tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Turun. Jika auditor bersedia menerima lebih banyak kegagalan kontrol, maka tidak perlu menguji sebanyak itu. Peningkatan tingkat penyimpangan yang diperkirakan. Naik. Jika auditor menduga banyak kegagalan, diperlukan sampel yang lebih besar untuk mengonfirmasi tingkat kegagalan sebenarnya. Peningkatan tingkat keyakinan yang diinginkan. Naik. Keyakinan yang lebih tinggi, risiko sampling lebih rendah, selalu membutuhkan lebih banyak bukti, sampel lebih besar. Tabel, faktor ukuran sampel untuk pengujian rinci, ringkasan lampiran 3. Faktor. Pengaruh pada ukuran sampel. Alasan praktis.
Peningkatan penilaian risiko salah saji material. Naik. Risiko yang lebih tinggi menuntut lebih banyak bukti substantif untuk menurunkannya ke tingkat yang dapat diterima. Peningkatan penggunaan prosedur substantif lain. Turun. Jika bukti telah diperoleh dari prosedur analitis, maka lebih sedikit bukti yang diperlukan dari pengujian rinci, sampling. Peningkatan kesalahan penyajian yang dapat diterima. Turun. Jika batas aman atau toleransi auditor lebih besar, maka tidak diperlukan sampel sebesar itu untuk merasa yakin. Peningkatan jumlah kesalahan penyajian yang diperkirakan. Naik. Jika auditor menduga banyak kesalahan, diperlukan sampel yang lebih besar untuk membuat estimasi yang wajar atas total kesalahan. Stratifikasi populasi. Turun. Dengan memfokuskan pada item bernilai tinggi dan berisiko tinggi, cakupan audit yang sama dapat dicapai dengan sampel keseluruhan yang lebih kecil. Metode pemilihan sampel, lampiran 4. Lampiran 4 menyediakan berbagai alat untuk memilih sampel, antara lain. Pemilihan acak, setiap item memiliki probabilitas yang diketahui dan sama untuk dipilih. Ini adalah dasar dari sampling statistik. Pemilihan sistematis, memilih item dengan interval yang konstan, misalnya, setiap item ke-50, setelah titik awal yang acak. Pemilihan sembarang, haphazard selection pemilihan tanpa mengikuti teknik terstruktur, namun auditor harus menghindari bias. Metode ini tidak cocok untuk sampling statistik. Pemilihan blok, memilih satu blok item yang berdekatan, misalnya, semua transaksi penjualan di minggu pertama bulan Mei. Standar secara eksplisit memperingatkan bahwa metode ini jarang sekali tepat karena item dalam satu blok cenderung tidak representatif terhadap seluruh populasi. Hubungan dengan standar audit lain. SA530 tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia merupakan komponen integral dalam alur kerja audit yang lebih besar, berfungsi sebagai jembatan penting antara penilaian risiko dan penarikan kesimpulan audit. Hubungannya dengan standar lain dapat digambarkan sebagai berikut. Tahap perencanaan dan penilaian risiko, SA315 proses dimulai di sini. Auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Misalnya, auditor mungkin menilai risiko pengakuan pendapatan fiktif sebagai risiko yang signifikan. Penetapan materialitas, SA320 auditor menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan materialitas pelaksanaan. Konsep materialitas pelaksanaan ini kemudian diterjemahkan menjadi kesalahan penyajian yang dapat diterima dalam konteks SA530 yang menjadi input kritis untuk menentukan ukuran sampel pengujian rinci. Desain respons terhadap risiko, SA330 berdasarkan risiko yang telah dinilai, auditor merancang prosedur audit lebih lanjut sebagai respons. Disinilah keputusan strategis untuk menggunakan sampling dibuat. Jika auditor berencana untuk mengandalkan efektivitas pengendalian internal, ia akan merancang pengujian pengendalian. Jika tidak, ia akan langsung merancang prosedur substantif. SA530 kemudian menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan pengujian-pengujian ini melalui sampling. Pelaksanaan sampling, SA530 auditor menerapkan seluruh ketentuan dalam SA530 untuk merancang sampel, menentukan ukurannya, memilih item, melaksanakan prosedur, dan mengevaluasi hasilnya. Evaluasi temuan dan pertimbangan kecurangan, SA530 SA240 hasil dari sampel dievaluasi. Jika pola kesalahan yang ditemukan bersifat sistematis atau menunjukkan adanya kesengajaan, misalnya, banyak penyimpangan ditemukan pada transaksi yang diotorisasi oleh satu individu, ini dapat menjadi indikator adanya kecurangan, fraud indikator.
Temuan ini akan memicu tanggung jawab auditor di bawah SA-240 tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan untuk menginvestigasi lebih lanjut. Dengan demikian, temuan sampling bisa menjadi titik awal untuk mengungkap skema kecurangan yang lebih besar. Penarikan kesimpulan, SA-500-1700 sedih berdasarkan evaluasi hasil sampling dan prosedur audit lainnya, auditor menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh, sesuai SA-500, untuk mendukung opini audit yang akan diberikan dalam laporan auditor, sesuai SA-700. Implikasi praktis bagi auditor. Bagi auditor di lapangan, SA-530 memiliki implikasi yang sangat nyata. Standar ini menuntut disiplin, dokumentasi yang cermat, dan penerapan pertimbangan profesional yang solid. Area yang memerlukan perhatian khusus termasuk mendefinisikan populasi dengan benar, misalnya, untuk menguji kelengkapan utang, populasinya bukan daftar utang yang ada, melainkan pembayaran setelah tanggal neraca, menentukan ukuran sampel yang dapat dipertahankan, dan menghindari bias dalam pemilihan sampel non-statistik. Namun, implikasi paling signifikan saat ini adalah bagaimana kemajuan teknologi, khususnya analitika data audit data analytics ada, dan kecerdasan buatan, artificial intelligence AI, mulai menantang premis fundamental dari sampling itu sendiri. Pergeseran dari sebagian ke seluruh, sampling, pada dasarnya, adalah sebuah kompromi yang lahir dari keterbatasan. Ada memungkinkan auditor untuk beralih dari menguji sebagian menjadi menganalisis semua. Dengan perangkat lunak modern, auditor dapat menganalisis 100% populasi transaksi, misalnya seluruh entry jurnal umum selama setahun dalam waktu yang relatif singkat. Eliminasi risiko sampling, ketika 100% populasi diuji, risiko sampling secara teoretis menjadi nol. Auditor tidak lagi perlu khawatir apakah sampelnya representatif atau tidak. Peningkatan fokus pada risiko non-sampling, pergeseran ini secara dramatis mengubah fokus audit. Tantangannya bukan lagi, apakah saya memilih sampel yang benar, melainkan, apakah saya mampu mengidentifikasi, menginvestigasi, dan memahami makna dari anomali dan pola yang ditandai oleh algoritma. Ini menempatkan premi yang lebih tinggi pada keterampilan analitis, pemahaman bisnis, dan skeptisisme profesional auditor, yaitu kemampuan untuk mengelola risiko non-sampling. Evolusi peran auditor berevolusi dari seorang penguji sampel menjadi seorang analis data dan investigator pengecualian. Keterampilan yang dibutuhkan bergeser dari penguasaan teknik sampling statistik ke arah literasi data, pemahaman sistem, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat kepada data. Meskipun ada semakin dominan, SA-530 akan tetap relevan untuk audit atas entitas yang sistemnya belum sepenuhnya digital, untuk pengujian atas populasi non-finansial, misalnya, observasi fisik persediaan, atau ketika biaya untuk memperoleh dan membersihkan data untuk analisis 100% tidak sepadan dengan manfaatnya. Contoh sederhana, analogi dapur koki. Untuk mengilustrasikan konsep-konsep inti dalam SA-530, bayangkan seorang koki profesional yang sedang menyiapkan sepanci besar sup untuk sebuah perjamuan penting. Populasi, seluruh isi sup di dalam panci. Sampel, 1 sendok sup yang diambil oleh koki untuk dicicipi. Tujuan audit, SA-530 sedih koki ingin menyimpulkan rasa keseluruhan sup, populasi, hanya dari 1 sendok, sampel, yang dicicipinya. Sampel yang representatif, par 8 sedih sebelum mencicipi, koki yang baik akan mengaduk sup secara merata. Jika ia hanya mengambil sampel dari permukaan, ia mungkin hanya akan mendapatkan lapisan minyak atau buih dan keliru menyimpulkan bahwa supnya hambar. Mengaduk sup adalah analogi dari memastikan setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, sehingga sampelnya representatif. Ukuran sampel, par 7,
dan stratifikasi. Jika sup tersebut sangat kompleks dengan banyak bahan, populasi yang heterogen, koki mungkin perlu mengambil sendok yang lebih besar atau beberapa sendok dari bagian atas, tengah, dan bawah panci, analogi stratifikasi, untuk mendapatkan keyakinan penuh atas rasanya. Jika supnya sangat sederhana seperti kaldu bening, populasi homogen, 1 sendok kecil mungkin sudah cukup. Proyeksi kesalahan, par 14 sedih jika koki merasakan sedikit terlalu banyak garam di sendoknya, ia tidak akan berpikir, hanya sendok ini yang kasinan. Sebaliknya, ia akan memproyeksikan temuannya dan menyimpulkan bahwa seluruh panci sup kemungkinan besar sedikit terlalu asin dan perlu diperbaiki. Risiko sampling versus risiko non-sampling. Risiko sampling, koki secara kebetulan mengambil 1 sendok sup yang tidak mengandung potongan lada, meskipun lada tersebar di bagian lain panci. Ia keliru menyimpulkan supnya tidak pedas. Ini adalah risiko karena ia tidak meminum seluruh isi panci. Risiko non-sampling, koki sedang menderita flu berat sehingga indera perasanya terganggu. Dalam kasus ini, bahkan jika ia meminum seluruh isi panci, pemeriksaan 100%, ia mungkin masih akan memberikan kesimpulan yang salah tentang rasanya. Kesalahan ini bukan karena sampelnya, tetapi karena auditornya.